Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik ya, hadir semua. Ini absennya nihil. Presensi kelasnya nihil, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ini di semester kedua. Yang awal ya, kita membahas tentang akhlak tercela antara niat dan nifaq. Tapi sebelum kita membahas, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan kita dulu. Nah, ini tujuan kita diharapkan peserta didik mampu menolak akhlak tercela, yaitu riya, membiasakan diri menghindari akhlak tercela, yaitu riya, memahami akhlak tercela riya dan mensimulasikan contoh perilaku riya serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, itu sangat penting sekali, percaya diri dan pantang menyerah. Ini tujuan dari kita mempelajari pelajaran pada hari ini. Perintah konsepnya akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti riya dan nifaq. Untuk pada kali ini nanti riya dulu ya. Akhlak tercela riya. Ini nanti bahas tentang pengertian riya, jenis-jenis riya, larangan berbuat riya, akibat buruk dari sifat riya dan cara menghindari perbuatan riya. Pengertian riya secara bahasa memperlihatkan atau memamerkan. Suka pamer itu termasuk dalam riya, kategori riya. Dalam istilahnya, sikap seorang yang suka memperlihatkan amal baiknya kepada orang lain dengan maksud agar mendapatkan pujian. Senengane kondo-kondo koncone, awake dhewe iku sugih, itu termasuk riya. Awake dhewe iku sregep, itu termasuk dalam kategori riya. Jenis-jenis riya. Riya dalam niat. Yang pertama, ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku mendengar Umar bin Khattab berkata di atas mimbar. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuatu apa yang dia niatkan. Niate awake dhewe nak apik, nanti yo hasilnya apik. Kaya nak awake dhewe sekolah. Kita sekolah itu tujuannya apa? Niatnya apa? Untuk mencari ilmu. Kalau kita niatnya mencari ilmu, nanti sampai sekolahan kita nanti hasilnya juga mendapatkan ilmu yang barokah. Itu. Beda lagi kalau niatnya kita ke sekolahan agar dipuji, agar mendapatkan pacar. Itu jangan sampai gitu. Itu tidak baik ya. Nanti ilmunya tidak manfaat, tidak mendapatkan ilmu tapi malah mendapatkan apa ya? Mendapatkan musibah. Wallahu a'lam ya, jangan sampai gitu. Riya dalam perbuatan. Ini ada tiga, riya badan, riya dalam pakaian, riya dalam ucapan. Riya dalam badan, riya badan. Misalnya memamerkan tubuhnya kurus, tanda rajin berpuasa. Si A bicara kepada si B. Bicaranya begini. Si B, awakku malah gering kok suwene aku poso. Itu enggak baik. Kenapa? Itu termasuk perbuatan riya karena dalam kurung awakku gering kuwi. Itu menunjukkan bahwa dia mempunyai niat ngetokke awake iku sering berpuasa. Dia dipuji. Itu termasuk perbuatan riya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, riya dalam pakaian. Apa yang kita pakai ini pakaian ya. Misalnya mengenakan pakaian yang sesuai dengan syar'i agar dianggap sebagai orang yang alim. Ini kalau kita ke masjid, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat duhur karena kita jamaahnya sedikit, yang melihat itu sedikit, kita pakai pakaian yang biasa, kaos oblong, sarungan, pecinan. Tapi kalau sholat maghrib malah
memakai pakaian yang sangat rapi sekali, menyakan. Nah, kita pakaian putih, sarunge anyar, ketune anyar, mergane sing ngerti wong akeh. Nah, itu enggak baik. Itu niatnya kita pamer pakaian. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang kita dapatkan tidak berkah, malah menyebabkan kita celaka, ya. Itu riak dalam ucapan itu omongan, ya, apa yang kita bicarakan. Misalnya membaca Al-Quran dengan suara yang lembut dan fasih di hadapan orang agar dipuji. Ini si B, jangan si B, ya. Andi, ya, misalnya ini Andi, ya. Nah, Andi ini kalau tidak ada orang, ya, habis maghrib kita suka membaca Al-Quran. Semua kita semua juga gitu. Biasanya kita rajin baca Quran itu kalau habis maghrib. Ini karena ada temannya di sampingnya, ya kan, di sebelahnya. Nah, itu membaca Al-Qurannya dilantangkan, keraskan. Contoh seperti ini. Wah, ngomong ana kanca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibanterno, tapi nek ora ono kancane alun-alun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak baik. Itu niatnya memamerkan bacaannya, itu memamerkan suaranya biar dilihat si orang lain itu dia, wah, suaranya apik jangan, biar dipuji. Itu enggak baik. Lanjut, ya, larangan berbuat riya. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tunfiqu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fanasluhu kamasali safwanin 'alayhi ghadabun fa'aqab wa aminu fatatan shada la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menggunakan tanda sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang menambahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah. Dan dari kemudian maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Waktu lincip ning dhuwure di tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Watune ana tanah ning dhuwur ditimpa ana udan, bahan repot ditimpa hujan yang lebat. Nah, menjadikan dia bersih, tidak bertanah. Nah, tanah itu mesti luntur, nah, ya, jadi batu tok. Mereka tidak menguasai suatu apapun dari apa yang mereka usahakan. Orang tok apa-apa. Sedekah yo tansah dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Jangan sampai seperti itu. Akibat buruk dari sifat riya, ini yang pertama mendapatkan dosa dan murka dari Allah. Riya itu termasuk syirik yang kecil. Yang kedua, menghilangkan amal kebaikan. Apa yang kita lakukan sehari-hari, amal kebaikan kita itu akan sia-sia. Sesuai dengan tadi Quran Al-Baqarah ayat 264. Mendapatkan diri seorang pada kekafiran, mendekatkan seseorang pada kekafiran. Jangan sampai, ya, ini akan menjuruskan kita ke neraka. Cara menghindari perbuatan riya, dan jangan sampai kita harus pandai-pandai untuk menghindarinya, ya. Tidak mudah berbangga atas pujian yang diberikan orang lain. Nah, ana wong liya muji-muji awake dhewe, aja bangga nek dipuji-puji wong liya. Membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Kita kalau melaksanakan sesuatu, membiasakan diri dengan ikhlas. Legowo, nrimo, aja sampai kita
menginginkan mendapatkan sesuatu saat kita melakukan sesuatu, ya. Bersabar terhadap sikap orang lain yang kurang menyenangkan terhadap apa yang kita perbuat. Nah, ono teman kita, ono konco-konco kok muni elek ning awake dhewe, ojo ditanggepi, anggap ae kuwi angin kuat, biar kita terhindar dari sikap. Tidak memuji orang lain secara berlebihan sehingga dapat membuat orang tersebut berbuat jahat. Kowe kuwi ya senengane ojo seneng muji wong liya berlebihan. Mergane apa kau kancamu kuwi dadekno mempunyai sikap riya. Melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk menghindari pujian orang lain. Ini sangat baik sekali ya. Kita sedekah tapi jangan dibicarakan pada orang lain. Kalau hari Jumat kita sedekah ke masjid disinggahke ya. Ojo preh ana wong bosan diketokno duwite dengan duit piro dijembreng dibuka ya, dilihatkan biar dilihat orang agar dimasukkan dihimpit lagi ya. Itu jangan sampai. Ya, itu tadi kita bahas tentang riya ya. Ini ada yang dipertanyakan, sudah paham semua ya. Kita lanjut tugas siswa ya. Yang pertama, ini nanti mau dikerjakan semua. Saya materi tentang riya dari berbagai sumber, bisa buku, majalah, internet, narasumber, bagi refleksi ya. Loro materi riya saiki wis do PKB, loro ning internet akeh, nanti ditulis, dicatat ya, nanti dikumpulkan. Tugasnya loro tok, 2 saja ya. Ini yang kedua, buatlah sebuah cerita atau perbuatan riya yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar. Nah, iki nyritakno awake dhewe ora apa-apa. Nah, nyritakno awake dhewe, aja nyritakno wong liya ya. Maksudnya begini. Nah, apa yang pernah kamu lakukan yang kamu anggap itu sebagai riya, nah, tulis wae cerita. Saya kemarin memberikan sedekah ke masjid, tapi uangnya saya perlihatkan ke orang lain. Karena apa? Biar saya dilihat orang-orang kalau saya itu rajin bersedekah, bersedekah. Ya, jangan kurang lebih seperti itulah. Selamat mengerjakan. Ya. Jangan lupa, ayo sekolah ke madrasah lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat materi pada kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum